Jaya ini langsung loncat ke arah depan muka si Ramdhani ini dengan tatapan yang udah gelap mata kali ya. Dan si Jaya ini pun bilang, lu udah dikasih hati, udah ditolongin, bahkan jaket temen gua termasuk jaket gua juga buat nolongin temen lu seketika nampol temen gua tanpa mikir panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal namatin ceritanya Jaya nih, yang udah greget banget kan di part 2 nya ini. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video gue sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa, kayak kita nyebat-nyebat. Dan jangan lupa ngopi-ngopi cuy. Gua kan sering bilang ke kalian ya, kalau misalkan kalian mau nanya soal pendakian, tanya aja gitu ke gua. Tapi nanyanya tuh yang kira-kira masuk akal cuy. Jangan yang nanya, "Bang, kalau ke gunung ini kira-kira berapa lama, kira-kira duitnya berapa," gitu. Iya, memang sih ada hitung-hitungannya gitu kan. Ya gue tuh paling akan ngejawab ya mungkin ya siapin aja duit 1 juta gitu kan. Jangan yang nanya rinci, dari sini naik angkotnya berapa, dari sini naik angkotnya berapa. Lu kira gue tahu harga angkot tiap hari? Dan kemarin tuh ada yang nanya, "Bang, cara ngatur pendakian itu gimana? Apanya yang diatur gitu?" Lu tuh nanya tuh harus detail. Gua tuh akan nanya apanya yang diatur gitu. Dan lu nggak bisa ngatur orang juga kalau memang teman-teman lu tuh lu lebih tahu. Kalau kecuali kalau memang mereka udah sepakat bahwa lu akan ditugasin jadi leader. Dan kalau mereka ngerti nih, kalau di circlean gunung tuh kalau mereka ngerti, mereka akan selalu matuhi dari si leader ini, keputusan apapun yang diambil sama si leader ini. Tapi lain halnya kayak pendaki sekarang, lu udah dijadiin leader tapi mereka naik ya semau dewek, ya itu udah lain cerita. Kalau memang lu tegas ya lu omelin gitu cuy. Dan cara ngatur pernapasan di gunung itu gue nggak bisa ngejelasin detail ya, karena gue juga ketika di pendakian itu perokok. Dan gue mah ngikutin kalau udah capek ya istirahat gitu aja. Dan ritme gue naik itu ya kadang-kadang ngebut bisa. Tapi kalau naik biasa tuh kayak nggak harus ngebut sih, nyantai aja, yang penting nyampe puncak. Kalau gua gitu mau 2 jam 3 jam di trekking atau mau istirahat berapa jam pun gua udah masa bodoh banget gitu. Jadi gua nggak mempermasalahkan kalian untuk nanya ke Instagram gua, tapi tolong banget nih ya, lu kalau mau nanya tuh, "Bang, alat tuh apa aja sih?" gitu. Jangan nanya yang detailnya kayak ongkos ke sana berapa, harga angkot berapa. Gue bukan tukang angkot cuy, serius. Dan lu suka nanya, "Bang, gunung ini buka nggak?" Gue juga bukan penjaga base camp dari salah satu gunung gitu. Orang banyak banget, "Bang, Gunung Selamat buka nggak? Gunung ini buka nggak?" Zaman sekarang udah canggih nih. Nih ada handphone nih. Ini lu tinggal Google Gunung Selamat, akun resminya misalkan gitu kan. Lu nanti juga udah tahu, oh ada penutupan tanggal sekian, dibukanya tanggal sekian. Nggak usah nanya ke gua. Fungsi lu HP itu buat browsing dan sebagainya gitu kan. Jadi ya tolonglah gitu ya, daripada gua kesel nggak gua balas disangkanya gua sombong gitu kan, padahal ya gua mau ngebales aja. Dan oke, bakal kita lanjut ceritanya yang kemarin itu, dimana Ilham ditampol sama si Ramdhan ini cuy. Dan seketika kedua temennya atau sahabatnya ini, Angkus sama Jaya, langsung berdiri. Dan mereka berdua kompak dong, langsung ngehantemin bogem ke muka si Ramdhan ini. Dan Ramdhan ini langsung mental ke belakang.
Lu bayangin, kepelan si Jaya itu gede cuy. Jaya ini memang orangnya hampir mungkin badannya itu kecil, tapi tangannya, kepalanya itu gede gitu kan. Karena memang dalam hal segi tenaga di antara Ilham, Engkus dan Jaya ini yang paling bener-bener badak. Dan memang dia nih tukang kuli panggul mah udah the best lah gitu kalau buat jadi tukang kuli panggul gitu kan. Dihantam jeger, bahkan Jaya ini langsung loncat ke arah depan muka si Ramdhani ini dengan tatapan yang udah gelap mata kali ya. Dan si Jaya ini pun bilang, lu udah dikasih hati, udah ditolongin, bahkan jaket temen gua termasuk jaket gua juga buat nolongin temen lu seketika nampol temen gua tanpa mikir panjang. Lu nampol gua itu masih bisa gua maafin, tapi lu nampol tuh salah satu temen gua yang itu udah beda cerita. Jangan harap lu bisa lolos dari gunung ini. Bukan perkara demit yang bakal ngapa-ngapain lu, tapi gua orang pertama yang bakal bikin lu babak belur di gunung ini. Dihantam sekali lagi, jeger. Tapi cuy, Ramdan ini juga bukan orang sembarangan ternyata. Dapat pukulan kedua, ternyata pukulannya ini tuh nggak berarti apa-apa. Si Ramdan ini langsung ngedorong si Jaya, yang dimana si Jaya ini langsung bener-bener mental jauh cuy. Bisa dibilang itu nggak terlalu normal untuk manusia gitu kan, tenaganya tuh bener-bener gede. Bahkan Jaya pun sampai ngaget, wih bisa ya dilempar gitu kan. Dan si Ramdan ini langsung lari ke arah si Jaya, dihantemin tuh tangannya, jeger gitu kan. Dan si Jaya pun langsung sempoyongan, dapat tampolan sekali itu langsung benar-benar sempoyongan. Jaya memang nggak sering berantem, dia beberapa kali pernah melakukan perkelahian gitu kan. Tapi ini benar-benar tonjokannya tuh benar-benar bikin kepala si Jaya ini kunang-kunang cuy. Kayak bener-bener gak wajar gitu kan. Bahkan rasa sakitnya pun itu masih kerasa banget. Jaya tuh sambil sempoyangan tuh sambil natap gitu kan. Dan si Ramdan ini mau nampol lagi nih cuy. Cuman kali ini dibantuin sama si Engkus. Dipegang dari belakang si Ramdan ini. Ngapain lu temen gue, diapain gitu kan. Udah mah ditolongin, gak tahu diri, dipeluk gini kayak mau dilemparin. Tapi ketika mau dilempar ini sama sekali badannya itu nggak bisa gerak, atau bisa dibilang benar-benar bobotnya tuh berat banget. Disikut lah si Engkus ini. Dak. Itu langsung matanya tuh langsung kayak aduh anjir gitu kan. Wah, mereka berdua udah naik pitam dong. Akhirnya mereka berdiri berdua dan kompak mau ngeroyok si Ramdan ini. Tapi ternyata bukan si Ramdan yang tumbang, justru Jaya sama si Engkus itu langsung tumbang. Mereka semua kena tampol dari si Ramdan ini. Ilham yang memang pada saat itu kesakitan mukanya gara-gara ditampol. Pokoknya ditampol sekali sama si Ramdan itu bener-bener kesakitan, bahkan kepalanya tuh sampai keliangan gitu kan. Dan sadar bahwa temennya ini lagi dipukulin sama si Ramdan ini. Ilham ini bangun dan dia tahu bahwa si Ramdan ini bukan pure dari tenaga atau fisiknya. Ada sesuatu hal yang aneh dari dalam dirinya ini. Ilham buru-buru lari dan langsung nerekam, atau bisa dibilang dari belakang tuh langsung mukul bagian ininya, punduknya, pakai tangan dua gini cuy, sekencang-kencang. Sambil baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim diginiin cuy. Kayak. Dan itu langsung pingsan, bahkan langsung gak sadarkan diri. Dan ketika si Ramdan ini udah gak sadarkan diri, tadinya mau ditambahin nih cuy sama si Jaya sama si Engkus, tapi dilarang sama Ilham. Udah ntar anak orang mati lagi, ribet lagi aja urusannya. Tapi gua nggak seneng dia mukulin lu gitu kan. Enak aja kenal agak apa kagak udah ditolongin, tiba-tiba main pukul-pukulin gua aja. Ya udah sih nggak apa-apa, lagi juga kita kan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa karena lu udah bisa bikin orang pingsan. Coba kalau agak pingsan,
babak belur kita, malah kita yang diapa-apain sama nih bocah gitu kan. Dan di situ pun Jaya tuh langsung ambil jaket yang ada di temennya, termasuk jaket si Ilham juga, dipakai dan ngasihin nih jaket, nih pakai. Nggak ada kita nolongin bocah, dia bilang gitu kan. Nggak ada, gue nggak mau nolongin orang kayak begini nih, dikasih hati minta jantung gitu kan. Ilham itu sebenarnya sempat nolak gitu kan, karena kan temennya ini nggak tahu menau. Tapi Jaya ini bilang, gua nggak peduli, dia nggak ngapa-ngapain karena dia lagi keadaan sakit. Coba kalau dia bener, coba kalau dia sehat, bisa aja nih bocah berdua nyerang kita juga. Dan lagian lu udah tahu sendiri kan, bahwa memang yang ngambil keris itu ternyata kita diuber-uber nih gara-gara nih dua manusia kagak jelas nih. Mereka yang ngambil, kita yang kena imbasnya. Dan sekarang cepetan deh ambil itu barang. Dan kalau memang udah diambil, kita serahin, kemungkinan kita bisa kabur kan, atau kita bisa lolos dari sini. Ilham tuh cuman bisa narik nafasnya doang, dan itu pun kayak setuju kan, kayak ya udah deh, mumpung mereka lagi pingsan juga, gua ambil. Sedangkan sosok aki-aki yang sama buta itu dan di sekeliling mereka itu cuman bisa ngeliat dan nyaksiin mereka itu berantem. Dan bahkan dari sosok demit-demit yang ada di sekelilingnya ini, itu tuh senyum, kayak mereka tuh lagi ngeliat sebuah pertunjukan. Akhirnya dirogoh klasik keris itu, atau yang udah diambil itu diambil, dan bilang ke si aki-aki ini keris lu kan, kalau memang ini gara-gara perkara ini gua akan balikin, tapi tolong beri gua jalan, atau ya kasih gua jalan untuk keluar dari gunung ini. Si aki-aki itu pun senyum dan bilang, ya lu boleh pergi, tapi enggak dengan kedua temen lu. Ilham tuh sempat kaget kan, kayak hah? Jangan-jangan Jaya sama Engkus nih gitu. Sempat ngerasa khawatir gitu kan, tapi nggak bisa, mereka ini teman-teman gua dan mereka pun nggak ngelakuin kesalahan apapun. Tapi si aki-aki ini negasin bahwa bukan mereka yang dimaksud, melainkan Ramdan dan Ridho. Seketika si Ilham ini sempat mikir dan diem kan. Memang si Ramdan ini udah nonjok atau melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji. Tapi di sisi lain mereka juga kan manusia. Mungkin hari ini salah, besok mungkin bisa tobat atau jadi orang benar. Tapi Jaya ini nggak setuju kalau misalkan Ilham ini harus bantuin mereka berdua. Tapi Ilham ini bilang, tolonglah, toh kerisnya juga udah gua kasihin, udah gua balikin, jadi ya udah lepasin kami semua berlima ini. Tapi si aki-aki itu nggak bisa dong, nggak bisa diajak negosiasi. Yang pada intinya mereka berdua harus tetap stay dan mempertanggungjawabkan dengan apa yang mereka telah perbuat. Ilham tetap ngotot walaupun Jaya sama Engkus ini nggak setuju. Sampai akhirnya Ilham ini agak nggak mau ngembaliin keris. Ya udah, kalau lu nggak mau kayak gitu, keris ini nggak akan gua kasihin ke lu. Aki-aki itu tuh langsung kayak sontak kesel dan langsung ngeluarin kayak mungkin aura-aura haki gitu kan, kayak wah bener-bener merinding. Itu tuh sama halnya kayak mereka bertiga ketemu pas di puncak tuh. Seketika tuh merinding, nyer. Bahkan tatapan dari para demit yang ngumpul di situ itu bener-bener bikin tambah suasana di situ tuh makin mencekam. Bahkan si Buto atau si raksasa itu yang ada di sebelahnya si aki-aki itu natap tajam, bahkan hampir mau ngehantemin tangannya kayak mau ngibasin begini cuy. Tapi nggak kejadian gara-gara si aki-aki ini. Aki-aki ini memperingati lagi, lu mau ngasih itu keris atau enggak? Jangan sampai pilihan yang lu pilih itu nyesel di kemudian harinya. Gue sudah kasih toleransi ke lu buat nyelamatin kalian bertiga, tapi enggak dengan mereka berdua. Dan Ilham benar-benar kekeh nggak mau nyelamatin, sampai akhirnya Jaya dan Engkus ini mendadak punya inisiatif yang tinggi. Mereka ini langsung merebut keris itu dari tangan si Ilham dan langsung ngelemparin ke sosok tersebut. Gitu. Langsung dilemparin tuh.
Ilham sempat kesel gara-gara kelakuan si Jaya ini. Tapi di sisi lain ya Ilham pun sadar bahwa mereka juga khawatir dengan nyawa mereka gitu kan. Dan mungkin mereka berdua juga masih kesel gara-gara kelakuan si Ramdan ini. Dan ketika keris itu udah dilempar, Ilham juga ya ngelihat ke arah mata si Jaya dan Mungkus. Dan ketika ditengok lagi, ketika kerisnya udah dilempar nih, sosok itu tiba-tiba hilang dan lenyap. Tapi ketika keris itu udah hilang dan lenyap, ada satu suara yang dimana mereka berdua tidak akan pernah lolos dari Borneo. Dan setelah omongan itu berakhir, mereka semua langsung duduk lemes. Dan kalian bisa bayangin setelah berantem dengan si Ramdan, mereka juga udah ngadepin sosok demit yang gak tahu berapa jumlahnya. Ya walaupun mereka gak ngapa-ngapain, tapi mereka juga bener-bener diteror sama aura-aura yang bikin mereka itu sekujur badan tuh lemes semua. Mereka langsung duduk ambruk sambil kayak capek. Sedangkan si Jaya dia cuma bilang, gue pengen rendang. Makan dah ini mah, tenaga gue udah habis nih, tenaga rendang tadi. Gue makan dulu dah. Sambil ngeluarin tas, sambil buka makanan. Dia tuh makan, bodo amat nih jatah lu Gus, ini jatah lu Ilham, ini jatah gua ya, gua mau makan. Kagak ada tuh ngasih-ngasih makanan ke mereka berdua. Sedangkan di situ kondisinya si Ramdan ini itu masih dalam kondisi pingsan atau nggak sadarkan diri cuy. Sedangkan posisi si Rido pun mereka nggak tahu dan nggak ngeh, mungkin masih pingsan gitu kan. Akhirnya di situ agak sedikit terpecah suasananya atau agak sedikit riang lagi gara-gara kelakuan si Jaya ini gitu kan. Sempatnya dalam situasi genting kayak gitu dia masih sempat mikirin makanan. Bahkan Mungkus pun sampai geleng-geleng kepala, nggak percaya ini bocah kesambet demit apaan. Kok bisa-bisanya makan terus di otaknya gitu kan. Mungkus ini sampai negor cuy, otak lu makanan mulu anjir, dari mulai awal nyasar sampai sekarang makan terus. Bodoh amat, pokoknya gue pengen makan ini makanan, pokoknya the best banget dia bilang gitu kan. Ya gue tahu rendangnya enak, tapi kan lu tahu sendiri kondisinya. Udah lu jangan banyak bacot, lu makan, lu lagi lemes kan, butuh tenaga kan untuk bertahan hidup. Makan udah, makan, gak usah dibesokin nanti basi. Kalau lu nggak mau makan, gue yang makan, gimana? Enggak, enak aja lu jatah gue, main makan aja. Akhirnya mereka mau gak mau, dan Ilham pun ya terbawa suasana. Akhirnya sesuatu hal yang genting itu jadi acara makan-makan mereka bertiga. Mereka makan dan setelah selesai mereka langsung minum kan. Dan ketika lagi nenggak minuman ini, si Jaya itu kayak, kok ada yang aneh? Kok ada yang aneh cuy? Ternyata penglihatan dari si Jaya ini bahwa ada salah satu yang hilang, yaitu si Rido cuy. Sedangkan Ramdan masih ada tergeletak dekat mereka. Sedangkan Rido, lah kok hilang gitu kan? Nggak ada. Dan ketika mikir bahwa si Rido ini nggak ada, si Ilham itu bilang, itu apaan? Nunjuk ke atas bahwa ada satu makhluk yang seolah kayak lagi nyeret seseorang. Disenterin tuh sama mereka. Ternyata pakaiannya itu sama dengan baju si Rido. Yang gak lain, sosok itu tuh nyeret si Rido cuy. Ilham itu pengen ngejar, tapi tangannya itu bener-bener dipegang sama si Jaya dan Mungkus. Gak ada lu ngejar-ngejar tuh manusia, biarin aja, itu konsekuensi dari mereka. Intinya mereka berdua tuh bener-bener kesel dan empat. Bahkan mereka tuh kayak kesel, ngapa si Rido yang dibawa, kagak nih si Bangke aja nih yang dibawa gitu kan, si Ramdan ini yang dibawa. Kenapa tiba-tiba temennya yang dibawa? Dari situ Ilham pun sebenarnya pengen ngelawan, tapi kalau misalkan harus berantem sama temennya pun pasti bakalan nunjuk dia dan bakal ngalangin jalan dia gitu kan. Ya udah dah, seralu gitu kan. Terus ini gimana nih bocah satu, kata si Ilham tuh, tinggalin aja, gue agak mau tahu dah, gue agak mau bareng sama dia, bodoh amat. Tapi Ilham ini benar-benar melas atau mohon sama mereka. Mereka berdua gitu kan, ya udah gini aja deh, kita nggak akan bawa nih bocah, tapi setidaknya kita tinggalin makanan untuk mereka.
atau tinggalin makanan untuk si Rido ini. Gimana? Sempet mikir nih kan si Jaya ini sama si Engkus ini nggak setuju sih, walaupun harus berbagi makanan tuh nggak setuju karena kelakuan mereka tuh udah ngelewatin batas cuy. Orang lagi kesusahan di gunung, udah ditolongin, tiba-tiba nonjok gitu kan. Dan kelakuan mereka juga kayak ngambil sesuatu hal yang memang bukan hak mereka. Udah mau ditolongin tapi tiba-tiba tuh kayak nonjok orang yang mau nolongin itu. Dan itu tuh benar-benar udah muncak banget. Apalagi Ilham ini salah satu sahabat yang memang selalu nolongin mereka berdua. Jadi kayak nggak ikhlas aja gitu kan. Tapi karena memang Ilham ini memohon-mohon dan melas-melas ke mereka berdua, akhirnya Ilham ini setuju. Dan kayak ya udah, tapi makanannya yang nyiapin gua ya, nggak ada kata banyak. Dan mau nggak mau kan si Ilham ini nurut. Akhirnya di-skip lah makanan itu sedikit di situ. Nah sedangkan mereka bertiga setelah makan dan ngerokok itu, mereka itu langsung kabur. Dan kondisinya pun si Ramdan ini benar-benar dalam kondisi pingsan dan ditinggal sama mereka bertiga. Entah kejam, entah gimana gitu kan. Ya kalau pikiran Jaya sama Engkus ini udah masa bodoh, tapi lain halnya dengan pemikiran si Ilham ini yang ngerasa nggak enak. Tapi kalau emang harus ngelawan tuh bener-bener nggak bisa lah. Dan dia pun dengan berat hati ninggalin si Ramdan ini. Dalam hati Ilham ini bilang, sorry banget gue ninggalin lu. Ya mau gimana, teman-teman gue juga udah nggak bisa dibujuk. Dan lagian juga ini gara-gara kelakuan lu. Tapi apapun yang lu udah lakuin sama gue barusan atau sebelumnya, udah gue bisa pastiin gue maafin kalian atau gue maafin lu gitu kan. Dalam hati si Ilham ini jalan. Bahkan ketika jalan itu Ilham ini sempat nengok ke belakang terus cuy. Kayak merhatiin dari gerak-gerik si Ramdan ini udah sadar apa belum gitu kan. Bahkan udah jauh pun kayak udah pergi, udah nggak tahu di mana. Dan mereka tuh istirahat lah. Dan ketika istirahat ini pun mereka tuh kayak mutusin ya udah kita besok tunggu pagi aja, kita nggak mungkin nerusin. Mereka bertiga pun setuju gitu kan, kayak ya udahlah istirahat di sini gitu kan. Tapi ada tapi ya cuy. Mereka tuh bukan istirahat untuk tidur. Jaya itu orang yang memang capek. Maksudnya kalau udah capek tuh bisa tidur. Yang di pikiran Jaya sama Engkus adalah gua nggak mau tidur karena kalau gua tidur ini bocah atau si Ilham pasti bakalan pergi dari tempat ini nolongin si orang satu itu. Jadi udah punya pikiran ke situ nih. Jadi karena memang Jaya ini udah tahu watak dan karakter dari si temennya ini. Bahkan Ilham pun sempat nanya dan Engkus, lu apa kagak pada tidur gitu kan? Kagak, gue belum ngantuk aja. Lu kalau mau tidur tidur aja, lu tidur gih. Udah gue jagain, dia bilang gitu kan. Sekali-sekali gue jagain lu. Ilham tuh sempet nyindir kan, alah makai jagain, biasa juga lu berdua yang gue jagain gitu kan. Udah tenang aja lagian tuh aki-aki juga nggak bakalan datang lagi, udah dapet tuh benda pusakanya. Lagian gue heran ya, itu apa aki-aki tiba-tiba miara keris gitu kan. Orang mah apa kayak minta duit kek kan, kalau minta duit gue kasih nih, di dompet gue juga ada duit, kebetulan dompet gue juga gue bawa, gue kasih dah ATM nih. Engkus tuh nyeletuk, kalah ATM cuma 50.000 aja mau dibanggain. Lu jangan ngomong yang enggak ya. Gini ATM gua penuh sama apa? Penuh sama saldo 000. Nolnya doang tapi nominal depannya tuh agak ada. Susah ngomong sama lu. Lagian lu sempet-sempetnya setiap keadaan genting ada aja lu kelakuan anehnya, kata si Engkus itu kan. Udah jangan banyak bacot, udah kita duduk-duduk aja, gue capek banget. Apalagi hati gue masih dongkol banget nih sama kelakuan dari si Ramdan ini kan. Akhirnya mereka cuma nyantai-nyantai duduk dan nggak melakukan sesuatu hal lagi. Ilham pun udah nggak bisa kemana-mana cuy, udah nggak bisa gerak karena memang si temennya ini nggak bisa tidur. Tapi ternyata ketika mereka lagi nyantai-nyantai nih, itu ada suara orang lari, bener-bener lari kedengeran. Mereka bertiga langsung nengok dong. Dan ternyata yang lari itu adalah si Ramdan cuy. Yang gak lain, Ramdan ini lagi dikejar-kejar. Entah sosok apa di belakangnya. Sosoknya itu kayak apa ya, badannya tuh kurus kering. Kayak lu tahu gak sih kayak film di Harry Potter yang Smegol tuh kayak begitu cuy. Ya pokoknya kurus kering gitu lah.
kayak zombie kurus kering gitu. Pokoknya ngejar di belakang ada sekitaran 2 gitu, 2 sosok itu kan. Dan itu tampaknya benar-benar nyerem. Jaya itu langsung emosi lagi. Ini si geblek bikin masalah aja nih. Udah menampol, nyolong barang orang, sekarang bawa demit diarahin ke sini. Maunya apa sih nih bocah? Jaya yang memang tersulut emosi gara-gara ngeliat nih muka orang gitu kan, langsung bangun dan ketika lari, entah memang si Ramdan ini nggak ngeliat bahwa ada mereka bertiga, bener-bener lari itu lurus. Ketika lari, tangannya si Jaya ini begini cuy, kayak langsung bek gitu kan, dek, langsung mental dan langsung ngejeledak, deng gitu kan. Sempat ditegur tuh sama si Ilham, lu apa-apaan sih, anak orang mati aja lu. Jaya ini bilang, bodoh amat, mau kenapa-napa nggak ada urusan. Lu lihat nih muka gua, lu kira ini bekas-bekas bengap kayak gini dari siapa kalau bukan sama nih bocah gitu kan. Dan sosok itu cuman merhatiin dari belakang aja cuy, benar-benar nggak berani ngedeketin mereka berempat ini. Ilham cobalah ngebantu atau ngusir dari si makhluk ini. Singkat ceritanya, makhluk ini pun akhirnya pergi cuy, bener-bener pergi, hilang gitu kan, karena mungkin takut sama si Ilham ini. Dan ketika itu pun langsung ditanyalah sama Ilham, temen lu udah nggak ada, temen lu dibawa sama sosok yang ngumpul itu, dan barang keris itu yang udah lu ambil itu udah gue pulangin juga. Lu mau seneng atau nggak seneng itu terserah lu. Dan kali ini seketika si Ramdan ini langsung nangis sujud ke arah si Ilham. Dia tuh minta tolong untuk bawa dia keluar dari gunung ini. Pokoknya bener-bener sujud dan ngerangkul kakinya si Ilham ini. Jaya ini kayak, apa nih? Tadi aja lu, sebelumnya lu mau ditolongin, tiba-tiba lu malah seenaknya nunjuk orang. Sekarang lu nangis-nangis. Dan ada sesuatu hal yang aneh sebetulnya ketika si Jaya ini ngehantem tangannya, ngehantem si Ramdan ini kan, yang dimana kok kayak beda, kayak manusia normal gitu kan. Dan Jaya ini sempat berpikiran, oh dia tuh kuat gara-gara keris itu gitu kan. Dan sampai akhirnya Ilham ini mutusin, ya udah lu kalau pengen turun. Walaupun ada pertentangan dari si Jaya dan Ugus, tapi benar-benar Ilham ini bilang, pokoknya kalau nih bocah nggak boleh gue bawa turun, lu berdua juga jangan ikut gue, dia bilang gitu kan. Ya udah di ulti sama si Ilham kayak begitu mah, mereka mau nggak mau nurut kan. Tapi Jaya Mangkus ini juga bilang, kalau nih bocah tiba-tiba nikam dari belakang atau melakukan sesuatu hal yang di luar nalar, apalagi sampai nyelakain kita bertiga, gua pastiin, gua nggak peduli dengan nih orang, gua bakal bikin babak belur dan bakal bikin nyesel di gunung ini. Bahkan nggak bisa pulang dari gunung ini pun bisa gua pastiin. Ilham pun setuju lah dengan ancaman itu, dan Ilham pun memperingatin ke si Ramdan ini, lu udah dengar kan omongan teman-teman gua, kalau lu ngelakuin hal yang aneh-aneh lagi, mereka berdua adalah yang bakal ngapa-ngapain lu. Dan ketika mereka udah emosi, sorry banget, gua nggak akan bisa nolongin. Dan si Ramdan ini pun tanda ngerti dan terus nangis gitu kan, nangis aja. Akhirnya mereka istirahat tuh di situ. Si Ramdan ini bikin kesel lagi cuy. Ketika mereka istirahat, Ramdan ini teriak-teriak. Bisa dibilang, ayo kita pergi dari sini, kita pergi dari sini. Yang dimana Ramdan ini ngeliat bahwa Ramdan ini lagi dikelilingi sosok demit yang begitu banyak. Padahal Ilham, Jaya, dan Ugus itu nggak ngeliat satupun sosok setan, satupun sosok demit yang nyeremin, bahkan sosok kuntilanak pun itu nggak ada sama sekali cuy. Bener-bener nggak ada sama sekali. Jadi yang dilihat Ramdan ini cuman dia doang yang lihat. Jaya ini sampai teriak, lu apaan sih, ngalu lu ya, orang lu kagak ada, setan apaan sih, dia bilang. Makanya tong, lu kalau naik gunung ya nikmatin alam, jangan ngambil-ngambil barang orang. Kerasa kan lu kayak begini. Lu kalau mau pergi, pergi aja lu sendiri, nggak usah bawa-bawa kita bertiga. Lu cabut-cabut aja sendiri. Kita mau istirahat, kita mau nunggu pagi, udah pagi baru kita jalan lagi. Dan bener aja cuy, ini bocah sepanjang malam dia tuh cuman ketakutan dan ngumpet di belakang si Ilham. Walaupun Jaya sama Ugus ini udah kesal banget gara-gara kelakuan nih bocah, tapi mau gimana, ngumpetnya di belakang si Ilham udah susah.
Singkat cerita, mereka melewati malam itu penuh dengan teror suara dari si Ramdhani ini. Dan ketika udah pagi pun Ilham ini mutusin lah buat pergi dan nerusin perjalanan. Singkat cerita, mereka itu keluar dari persembunyian mereka atau dari hutan yang entah di mana gitu kan. Dan mereka ketemu ke titik lokasi tempat tenda mereka. Dan ketika udah sampai, Jaya sama Anggus ini udah kayak, alhamdulillah akhirnya sampai juga. Dan Ilham pun langsung serentak, lu packing, lu beres-beres, packing tuh mereka semua. Dan sempet nanya ke si Ramdhani ini, barang-barang lu di mana? Lu packing buru-buruan. Dan segera kita laporin tentang temen lu ini. Dan ternyata mereka berdua itu nggak bawa perlengkapan pendakian, atau bisa dibilang kayak modal nekat cuy. Naik itu bener-bener ya naik nggak bawa perlengkapan apapun. Dan yang paling parah adalah mereka berdua naik via jalur ilegal atau nggak melalui kayak simaksi atau registrasi kayak gitu. Dari situ udah mulai kesel lagi si Jaya sama Singkus. Lu tuh memang ya ada aja kelakuannya, bener-bener lu. Terus gimana nih Ham? Gue juga gak tahu. Ya udah yuk kita bawa turun aja, nanti urusan gimana-gimananya biar orang base camp sendiri lah. Ya udah turun loh. Mereka setelah packing akhirnya mereka turun. Dan di sepanjang turun ini kan harusnya mereka bisa jalan cepat. Tapi gara-gara nih kunyuk, nih bocah ngeselin, itu jalan tuh bener-bener susah. Karena bener-bener si Ramdhani ini di sekelilingnya tuh diliatin sama sosok demit. Bener-bener kayak demit itu ada di mana-mana cuy. Tapi anehnya ya mereka bertiga nggak ngelihat. Ya mungkin itu karma dari kelakuan mereka atau kelakuan dari si Ramdhani ini yang telah nyolong benda tersebut. Di sepanjang jalan itu susah. Bahkan ada sebuah kejadian yang dimana karena takutnya ini kan ngumpet di belakangnya si Ilham nih. Itu tuh hampir kayak mau bikin jatuh atau bikin ngegelinding si Ilham ini cuy. Bener-bener ngeribetin banget, dah ngerecokin banget. Singkat cerita nih, karena memang udah nggak bisa ngelawan juga si Jaya Mangkus ini. Engkus ini jalan duluan, sedangkan disusul sama si Ilham. Sedangkan Jaya karena kesel ngeliat nih muka cecunguk gitu kan, dia tuh agak belakangan lah. Dan dia pun bilang, kita kan udah mau sampai juga nih, lu duluan dah, lu urusin. Sumpah gua tuh kesel banget sumpah nih sama nih manusia gitu kan. Pokoknya gua nggak mau nih ngeladenin sama nih orang gitu kan. Pokoknya lu pergi dah, nanti gua nyusul. Bener lu, ternyasar lagi. Kagak, udah tenang aja, gua feeling gua tuh udah bagus banget di sini, dia bilang gitu kan. Ya udah, lu hati-hati ya, dia bilang. Gue juga nggak akan terlalu jauh kok. Iya dia bilang gitu kan. Akhirnya gue sama si Ilham ini pergi nih cuy duluan. Sedangkan Jaya ini bener-bener kesel banget cuy sumpah. Jaya ini bener-bener udah kayak pengen gitu, kayak mau ditinggal aja di gunung. Gak apa-apa dah, meninggoy di gunung bodo amat gitu kan. Tapi gara-gara si Ilham dia tuh nggak punya kebebasan gitu. Karena ya udahlah biarin, yang penting gue nggak bareng sama dia. Akhirnya agak nyantai nih. Jedanya tuh kayak gue ngerokok sebatang aja lah. Ngerokok sebatang tuh lagi asik. Dia tuh lagi mikirin kejadian yang udah dia lewatin di Gunung Slamet itu kan. Dia asik nyantai. Dan seketika itu ada yang negur, sendirian aja mas gitu kan. Ternyata yang datang itu adalah satu orang pendaki cewek. Pendaki cewek ini benar-benar cantik. Yang ladinya si Jaya ini lagi ngelamun gitu kan. Tiba-tiba tuh kayak, weh, dalam hatinya bening-bening nih dalam hati. Nah kan, beruntung juga nih gue standby di sini. Iya kak, sendirian aja. Kakak juga sendirian. Iya nih aku sendirian juga, boleh gabung kak? Boleh, dia bilang gitu kan. Gabung nih. Pas sudah lagi gabung itu ngobrol lah, ngalir ngidul. Kakak naik sama siapa aja ini nanya gitu kan. Aku naik sendirian aja gitu kan. Udah biasa kok naik sendirian, lagian juga aku udah lama di sini juga. Nggak ada kepikiran tuh sama omongan aku udah lama di sini juga. Yaitu mikir mungkin warga Akamsi, dan kenapa alasannya berani solo hiking pun karena memang warga asli sini gitu kan. Oh gitu, nyemil kak. Oh iya makasih dia bilang gitu kan. Aku juga ada cemilan kok, mau nggak gitu kan. Nyemil. Dan ketika lagi asik ngobrol gitu kan, sempet dia tuh mau nanya nama.
mau nanya nama, tapi entah kenapa ada sebuah insiden yang dimana anjir kok gue tiba-tiba kebelet pipis ya. Udah nih pipis lah si Jaya ini. Bentar ya kak, aku ke belakang dulu nih pengen pipis. Dia bilang, oh iya silakan. Pergi pipis. Dia tuh sampai selang-seling kan, di mana ya tempat pipis? Di sini aja kali. Dia pipis dan dia sempat nengok ke arah si cewek itu, dan itu masih ada, dia tuh masih duduk aja si cewek juga. Dia tuh pipis di bagian pohon, di belakang pohonnya lah. Pipis, dan udah setelah pipis dia nemu kayak apa ya, slayer gitu cuy, kayak slayer yang biasa buat di kepala cowok gitu kan. Apaan nih, dia sempat ambil. Apaan sih? Dan seketika si Jaya ini bahwa kok mirip. Ternyata slayer ini mirip dengan slayer yang dipakai di pergelangan tangan dari si cewek tersebut. Warnanya sama, mungkin ya namanya barang kan ada yang samain gitu kan. Ya merek apapun pasti akan yang sama. Sempet kayak kok bisa samaan gitu kan, kayak kebetulan aja. Bodoh kan, taruh lagi. Gue takutnya kenapa-napa lagi sama nih slayer. Pipis, dan setelah selesai pipis, si sosok cewek ini, perempuan yang ngobrol itu tiba-tiba hilang kan. Kayak lah, ceweknya kemana kok tiba-tiba hilang? Dan langsung kayak merinding kan. Aduh geblek, tiba-tiba kok gue merinding ya. Itu jangan-jangan bukan manusia lagi. Tapi kan ini masih siang, udah mau zuhur juga lagi, masih ya ada demit siang-siang sih. Emang agak takut kebakar apa? Ya elah, baru juga gue menyantai, ngerokok juga belum habis. Udah gue pakai lagi tasnya. Dan pas udah dipakai tas, Jaya ini mau turun dari tempat peristirahatannya dan mau nyusul yang lain kan. Dan seketika ada yang manggil, Mas, makasih ya udah mampir dan ngajak ngobrol. Salam untuk teman-teman kalian. Nengok. Dan ketika nengok, awalnya muka dari si cewek itu biasa-biasa aja. Tapi kali ini muka dari si cewek itu pucat, putih banget. Bener-bener putih banget. Jaya itu cuman astagfirullahaladzim. Langsung sontak refleks baca doa mak. Dan sambil baca doa makan cuy, sambil lari tuh miring-miring begini, tapi kepalanya kayak susah dibelokin kan. Dan dia itu kesandung dan bahkan sampai jatuh, dan gak lama diteriakin sama si Ilham. Woi lu lama banget sih, dia bilang gitu kan. Ternyata Ilham itu nyusulin cuy. Dan ketika udah disusulin tuh kayak wah si Ilham, dan nengok lagi ternyata sosok Kunti itu atau sosok pendaki gaib itu tiba-tiba udah hilang gitu kan. Dan Jaya ini langsung bergegas bangun dan ngejar si Ilham dong. Dan ketika udah sampai di Ilham, ditanya lah sama si Ilham ini, enak udah ketemu cewek, senang kali, dia bilang gitu kan. Geblek lu, senang lu udah tahu lu ya. Lah tahu dari mana? Lagian juga yang pengen jalan belakangan kan lu. Ya iya sih, tapi kan nggak ketemu penampakan juga, udah mah tengah hari lagi, udah mah panas begini ketemu sama yang begituan gitu kan. Ya udah sih nikmatin aja. Lagian juga kan lu pengennya tuh ketemu sama yang nggak terlalu serem. Lah itu nggak terlalu serem. Ya agak serem sih di awal, tapi kok tiba-tiba mukanya pucat, ya merinding gue juga kayak berasa ngeliat. Ya udahlah nggak usah dibahas, yuk kita turun. Dan itu bocah kemana? Itu bocah udah dibawa sama tim evakuasi, atau bisa dibilang pas lagi turun itu ketemu dan udah digendong lah, karena keadaannya udah, ya nanti lu lihat sendiri lah. Singkat cerita, mereka turun dan sampailah mereka di bawah. Dan ketika sampai di bawah, mereka itu diwawancarai, atau bisa dibilang ditanya kenapa nih orang, dan dijelasin lah tentang kejadiannya. Ya terlepas dari mereka akan percaya atau enggak, itu urusan mereka. Namun si Ilham ini pun bilang bahwa sebetulnya ada satu pendaki lagi yang barengan dengan si Ramdan ini, namanya Rido. Tapi menurut pengakuan mereka bertiga, bahwa sosok si Rido ini dibawa sama satu makhluk yang entah kemana, dan mereka pun benar-benar nggak berani untuk mencari. Sempat ada sebuah keraguan dari raut mereka, dari raut wajah mereka gitu kan, kayak apaan sih, ngahalu atau gimana gitu kan.
Tapi pada intinya lu mau percaya syukur dan enggak pun enggak apa-apa, itu terserah gitu kan. Dan lagian juga mereka itu minta untuk diizinin untuk pulang karena mereka sudah memberikan keterangan yang dimana ketika melakukan sebuah registrasi pun mereka naik cuma bertiga dan ini memang bukan rombongan mereka. Ya intinya mereka itu cuma pure nolongin dari si Ramdhani ini. Ya itu pun sempat ada ya bukan perdebatan sih, lebih ke ya ini gimana keluarganya, karena kondisi Ramdhani ini benar-benar kondisi dalam ketakutan, benar-benar kayak orang stres, kayak orang gila cuy. Tapi ada satu sepuh gitu yang bilang ke mereka semua yang jaga base camp atau akamsi atau apalah yang di situ, memperbolehkan lah, ya nggak apa-apa kok kalau mereka bertiga mau pulang, nggak apa-apa karena memang ini bukan kesalahan mereka. Dan si sepuh ini ngeyakinin lagi sama beberapa orang itu mereka nggak terlibat dengan masalah ini, jadi nggak apa-apa, jadi biarin aja si Ramdhani ini stay di sini dan ya biar dia mempertanggungjawabkan tentang apa yang udah dia lakuin. Dan si sepuh ini pun sempat bilang senyum sambil kayak makasih, berkat kalian banyak hal yang seharusnya akan terjadi jadi nggak terjadi. Jadi kayak cuman ngomong kayak gitu doang. Dan si Ilham juga nggak ngerti dan nggak paham tapi balik senyum lagi dan kayak manggut gitu kan. Dan mereka pun akhirnya izin pamitan untuk pergi gitu kan, untuk nggak terlibat dalam kasus itu gitu. Singkat cerita akhirnya mereka pisah, sedangkan si Ramdhani ini entah dibawa kemana. Dan ketika udah sampai di base camp pun mereka sempat ditanya tuh sama si pihak base camp, ya kayak ngobrol-ngobrol gitulah. Tapi ya mereka bertiga pun cuma ngejelasin dan sempet nih cuy, jadi mereka tuh ngejelasin tapi nggak ngejelasin tentang perkelahiannya, yang dimana ketika di base camp ini dijelasin lah sama si Jaya ini kan. Nah si pihak base campnya pun bilang kayak ya tahu gitu mah lu tinggalin aja orang kayak begitu mah, dia bilang gitu kan. Iya sih nih temen gua, kata si Jaya itu, kalau kagak karena dia mau udah gua tinggalin asli. Ya udah sih jangan berisik, udah kita menolongin sesama manusia aja kan, udah sampai bawah tuh udah ditanganin juga, itu udah lepas dari tanggung jawab kita. Iya sih besok-besok jangan kayak gitu apa, kata si Jaya tuh. Udah bawel gue mau istirahat tuh, sisa makanan habisin. Akhirnya mereka ngabisin makanan, mereka ngobrol-ngobrol dengan banyak orang juga karena ya kalau ada kejadian kayak gitu apalagi sebagai jadi peran utama gitu kan pasti akan banyak orang yang nanya. Cuman memang karena pendakian pada saat itu udah kelewat 1 hari dan kondisi pun agak sepi, jadi nggak terlalu banyak orang lah, cuman warga-warga sekitar aja yang pada kepo tentang kejadian tersebut. Dan sampai akhirnya mereka juga istirahat di situ lumayan cukup lama, dan setelah istirahat pun akhirnya mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan alhamdulillah setelah mereka pulang dari gunung tersebut mereka nggak mengalami kendala apapun. Tapi mereka nggak tahu tentang seputaran informasi dari si Ramdhani ini. Dan bahkan sempat mereka tuh cari tahu tapi memang mereka itu benar-benar udah nggak tahu atau nggak dikasih tahu sama si pihak dari Gunung Slamet. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Segala sesuatu dari cerita ini yang positifnya silakan kalian ambil, yang negatifnya silakan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.